Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan kaffatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Bapak Sunda yang sama kita hormati, Bapak Kasat, Bapak Ibu para perwira dan tentara polisi, Polres Padang Panjang, Bapak Ibu 10 Foto. Di awal pertemuan kita ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lebih 6 bulan mungkin kita fokus melaksanakan kegiatan di Mortal Lepai. Sekarang kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keimanan, dan kita juga bermohon mudah-mudahan COVID-19 tercapai hilang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Lusananggo, Polisi Polres Padang Panjang. Pagi ini kita beri judul tausiah maulid kita dengan mencintai Nabi adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Bapak dan Ibu, jadi di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan kalau seandainya anak-anak, orang tua, bisnis atau perniagaan lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad pada jalan Allah, maka tunggulah azab kata Allah. Artinya Bapak dan Ibu, mencintai Allah dan Rasulnya itu di atas cinta kepada apapun. Lalu Bapak dan Ibu, dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan seorang kamu sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Bapak dan Ibu, ini bisa kita ukur diri kita. Wajib rasuah diri awak. Assalamualaikum. Cinta kepada Nabi itu sebesar apa baru?
Bahkan Bapak dan Ibu kadang-kadang tidak ada tampil seperti Allah gitu. Kadang-kadang Umar bin Khattab itu pernah berada di dekat Nabi. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, melebihi apapun di dunia ini kecuali diriku." Jadi Umar ini Bapak dan Ibu berbicara real. Sama aja Ibu mengecek apa dan ambo mencintai Yuda melebihi apapun kecuali diri ambo. Bahwa kau model itu, kau udah bunuh ambo yang tidak ada cair lah. Nah, itulah saudara. Nah, Bapak dan Ibu ambo yang memuliakan, dijawab oleh Nabi ketika itu, Umar, imanmu belum sempurna. Imanmu akan sempurna bila mana engkau mencintai Rasulullah melebihi dirimu. Dijawab oleh Umar ketika itu, kalau begitu ya Rasul, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Detik inilah wahai Umar, imanmu baru sempurna. Jadi Bapak dan Ibu-Bapak yang memuliakan, kira-kira maaf perasaan kita sewaktu-waktu orang menghina Nabi. Biasa saja dengan Ustaz misalnya, berarti imam mesti tanda tanya besar, titik ini tapak kaki baik, tandanya besar. Jujur kita katakan Bapak dan Bapak yang memuliakan, ada anak Prancis yang kalap membunuh gurunya, dan gurunya menghina Nabi, itu imannya bagus sebenarnya. Tapi Bapak dan Ibu, kesalahannya kan main hakim sendiri. Di sini kesalahannya. Apalagi kita di Indonesia negara hukum. Tapi kalau kualitas iman itu tidak diragukan itu. Mungkin dari hukum negara yang salah, sementara di sisi Allah posisinya lain. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan. Dan kalau ditanya ke masing-masing kita, Bapak dan Ibu, lagi mencintai Nabi, jawaban kita mungkin lagi. Tapi Bapak dan Ibu, seperti dia di dunia kulo, cinta itu bisa kita ukur. Cinta kepada Rasulullah itu bisa kita ukur. Cara mengukurnya, yang pertama Bapak dan Ibu yang memuliakan, orang yang mencintai itu pasti ia banyak memikirkan yang ia cintai. Man ahabba syai' fa huwa katsirun ala dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak memikirkannya. Kalau dia banyak memikirkannya, pasti dia banyak menyebutnya. Ada bapak-bapak aku yang suka burung nak. Banyak Pak ya? Banyak. Dalam lalu nampak ibu mimpi burungnya. Tidak karena yang dia cintai burung. Ada yang sangat mencintai permainan untuk babu Tuhan. Wow. Itu cerita wow saja hari ini. Dan karena itu yang banyak menghiasi pikiran. Orang yang mencintai Nabi itu isi pikirannya tentang Nabi itu banyak. Sehingga Bapak dan Ibu-Ibu kami yang kami muliakan bisa tabau mimpi lebihnya. Ada di antara kita Bapak dan Ibu yang mengatakan ingin bana bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi tidak bisa Ustaz. Maka bisa kalau seandainya
porsi pemikiran awak tentang Nabi itu senek mana. Dan tidak bisa awak bayangkan bayang Nabi itu. Itu dari Ustaz. Ketika puber dulu, ada kawan sama sekolah awak kan nyati mana genyo lah balik ini orang kini. Tapi tak mau mimpi je tak Ustaz. Ya kan itu apa dan itu wajahnya lah banyak mengisi alam bawah sadar awak. Yang Nabi ini tidak pernah. Padahal kata Nabi apa dan ibu hadis sahih, siapa yang bermimpi melihatku, siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti dia melihatku dalam nyata. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku, kata Nabi. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, bisa kita bermimpi bertemu dengan Nabi, tentu lah banyak referensi awal tentang Nabi itu. Ada Bapak dan Ibu kadang-kadang sudah berumur 50 tahun. Lah barangkali awak menambahin buku tentang Nabi itu, Pak. 50 tahun tuh banyak mana Ustaz? Yang lah umur 25 tahun lah misalnya. Lah barangkali awak membaca buku Sirah Nabawiyah itu, Pak, yang bahasa Indonesia. Kadang Pak dan Ibu kami yang kami muliakan, HP tabati dewa sampai juta, 5 juta, dan 10 juta. Agak cie buku tentang Nabi itu tak ada dewa. Cinta juga dewa. Dia doa maulid Nabi misalnya didapat sampai tinggal, itu semakin kancang lah dewa dari komplek sampai tinggal tuh. Kata awak cinta aja dengan Nabi. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak memikirkannya. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Apa kalau terlampau sayang ke ibu, di mana mau tahu referensi ini ibu? Iya kecil ibu, tidak sayang ke ibu. Nah ibu model itu dulu, dia terlampau cinta ke apa? Mengecek-ngecek ke kawan, dia iyo kecek udah, iyo kecek ayah si anu. Kenapa? Karena cinta di hati awak. Nah yang kita ini apa dari bangga yang memuliakan, seberapa besar cinta awak ke Nabi itu. Kalau masih sakit di dalam pemikiran awak tentang Nabi itu apa dari bangga yang memuliakan. Sakit puluh rasa cinta waktu lalu. Nabi mengatakan apa dan ibu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku rindu saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Tidak, wahai Abu Bakar, kalian semua adalah sahabatku. Saudaraku adalah umatku yang lahir jauh di belakangku, tetapi mereka sangat mencintaiku. Beruntunglah kalian yang bertemu denganku. Beruntung pula lah mereka yang tidak bertemu denganku, tetapi bisa mencintaiku, kata Nabi. Maka Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, momen-momen maulid Nabi ke momen kita mengenang Nabi kembali, momen kita mengenal Nabi kembali, dan momen kita menanamkan cinta kepada Nabi melebihi apapun di dunia ini. Salah satu syafaat yang bisa menolong kita di pada masa nanti apa dan Ibu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, bukti kita mencintai Nabi itu adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina
diterima. Bersolawatlah kepadanya, ucapkanlah salam kepadanya, betul-betul penuh penghormatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Yang itu kata Allah, kalian wajib bersolawat kepada Nabi. Kalau tidak mau bersolawat, Rasul tak masuk kasarnya. Jadi apa dan ibu? Ibadah wajib itu dikaitkan dengan solawat. Laisah solat kita kalau kita tidak baca solawat Nabi, tidak sah. Khutbah Jumat apa dan ibu di atas mimbar itu tidak sah kalau khatib itu tidak membaca solawat, tidak sah. Doa kata Nabi tidak diterima kalau tidak dimulai dengan solawat. Dan seorang sahabat masuk ke dalam masjid sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu berdoa, kata Nabi doanya tidak akan diterima. Dia karena apa? Selesai sholat itu langsung berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, rahmati aku, beri rezeki kepada aku. Doanya tidak diterima kata Nabi. Karena doa yang baik itu diawali dengan sholawat kepada Nabi terlebih dahulu. Sederhananya Bapak dan Ibu dirumuskan oleh para ulama, dimulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari setan. Kadang-kadang doa itu tak kena doa ketika di lapangan, pas lagi komen doa tidak kena dia. Nanti kita coba jatuh. Ayat kedua mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah tidak ada nilai pahalanya. Kullu amalin ibadin la yubda bi basmalah bahwa abtar, kata Nabi. Setiap amalan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia putus. Ada ulama yang menafsirkan putus nilai pahalanya, ada ulama yang menafsirkan putus nilai keberkahannya. Yang ketiga apa dan Ibu? Baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bolehlah terakhir Bapak ditutup dengan sholawat dan tahmid balik. Bapak Ibu kami yang kami muliakan. Jadi modal itu mana pentingnya bersolawat. Itu nan wajib-wajib baru Bapak dan Ibu. Sedangkan Nabi mengatakan aksiru sholatan ilayya, perbanyaklah bersolawat kepadaku, kece Nabi. Artinya yang tadi itu mencukupi. Bila kita memperbanyak, salah satunya apa dan Ibu, di hari Jumat dan malam Jumat. Malam Jumat itu malam Fatimah, Ustaz. Itu nak ada hadis doa dan Ibu. Itu pandai-pandai orang membaca itu tuh. Di malam Jumat itu yang afdolnya kita memperbanyak sholawat dan membaca surat Al-Kahfi. Kan ada pula sebahagian tuh yang mengirim pesan di FB atau di WA, bapak-bapak cepatlah pulang karena malam nanti adalah malam Fatimah. Nah, di sini ada bapak lebih bapak yang mulia. Bila kita memperbanyak sholawat lain, kapan kita mau di tempat-tempat yang bersih? Sadang duduk apa dan Ibu bisa kita bersolawat. Sadang dinas kita bisa bersolawat, tapi cuma lagu kare-kare kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau mungkin apa dari ibu kami yang kami muliakan, kita yang punya kendaraan bisa kita download di internet nyanyi-nyanyian sholawat, taka-taka yang dinyanyikan oleh Muhammad Torik dan lain-lain. Atau mungkin apa-apa sebagian ada penggemar Nisa Sabian misalnya.
Itu dalam rangka apa dari Bapak yang memuliakan, mengingatkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Orang tua-tua wasai su apa dan ibu, ayat putih yang diputahnya dari ubeknya, apa katanya, baca solawat. Daun jaraknya yang dirandamnya tujuannya, dia gini bareng sakete, dia gini kunyi 3 potong kete, baca solawat dulu kata. Dalam rangka apa tuh? Membudayakan bersolawat kepada Nabi. Nah, sebanyak kita bersolawat apa dari Bapak yang memuliakan dalam keseharian kita. Nah, yang kedua, 3 saja kita kupas apa dari Ibu. Yang ketiga, orang yang benar-benar mencintai Nabi, dia akan mencontoh Nabi. Dia akan mengikuti Nabi. Surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Pada ibu kami yang kami muliakan, jadi orang yang mencintai itu dia akan mengikuti, dia akan meniru. Adik-adik kita, kepada ibu, anak-anak kita, ketika musim pandemi itu kenapa dia Pak? Dia cari rambutnya lah panjang-panjang. Bahkan ada yang bentuk simpai ini. Kalau merah-merah, buat tu bentuk dia kamera rendah, bentuk kamera cukup itu. Bahkan itu yang ditirunya, idolanya artis Korea. Itu idolanya, dia akan meniru. Pada ibu kami yang kami muliakan, orang yang mencintai sesuatu biasanya apa dan ibu, dia akan mendekatkan penampilannya, meniru penampilan yang dicintainya itu. Ada seorang ustaz di Pasaman saja keke yang mengidolakan Zainuddin MZ benar. Sehingga apa dan ibu jo laki-laki kopiahnya ko model Zainuddin MZ, jo caro-caronya melaki ansalnya ko model Zainuddin MZ, jo suara-suaranya pun ditata ko model Zainuddin MZ. Itu dia idolanya Zainuddin MZ. Kalau yang produksi yang idolanya mungkin Nikita Mirzani, idolanya Ayu Ting Ting, itu dulu ya. Roma Irama. Tetapi orang yang mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mencontoh Nabi, dan inilah contoh yang ideal. Al-Ahzab 21 yang dibacakan di sana kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik untuk diteladani. Siapa yang mau meneladani Nabi? Liman kana yarjullah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Jadi di akhirat nanti apa dan ibu, ciri-ciri orang yang masuk surga itu dia bisa bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan ia mengharapkan keselamatan di hari akhir nanti. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan salah seorang yang akan dilindungi Allah di hari akhir nanti
adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Wa zakarallaha katsira, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu yang namanya mencontoh Nabi. Pada Nabi itu persoalan dunia, persoalan akhlak, dan persoalan ibadah, contoh yang paling sempurna, nggak ada lawannya. Dilahirkan dalam kondisi yatim, dibesarkan dalam kondisi yatim piatu, tapi tidak muak orang jadi enak. Sana orang jadi enak. Sehingga apa dan ibu, tidak seorang pun di kota Mekah itu yang menganggap Nabi Muhammad nakal. Bahkan dipercayai diberi gelar dengan Al-Amin. Antara satu ini apa dan ibu, siapa di antara wawaku yang dapat gelar Al-Amin? Yang percaya orang kawan. Jangan tete, kadang-kadang lah jadi menteri yo, apa kawan? Panuto. Lah jadi menteri, panuto. Nabi Muhammad kondisi kecil saja mendapat gelar, dapat dipercayai. Itu kan jadi pamilio di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada anak gak nakal seketik, banyak orang lainnya, ini anak yatim, kan itu kecil. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Karena sekolah formal ketika itu alunado, Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah berdagang. Johamannya. Nabi berdagang apa tadi ibu? Dari pasar panjang, tidak kapital lah, antar negara. Daerahnya disebut dengan Syam. Syam itu ini apa tadi ibu? Daerah Libanon, termasuk Palestina, daerah-daerah yang dekat-dekat itu. Telah berdagang. Sehingga apa dari ibu umur 25 tahun sudah menjadi orang kaya. Arti Nabi orang kaya itu apa dari ibu? Maharnya menikah dengan Siti Khadijah 20 ekor unta barkah. Satu ekor unta barkah itu kini apa dari ibu? 50 juta. 50 dikali 20 1.000.000. Apa dulu nikah apa mahal? Seperangkat alat salat tidak ada cukup itu. Bang model itu nanawa agian mukena kayak sarungnya, tambah bukan kete cie musajinya mah. Seperangkat alat salat itu kayak musaji. Ternyata dari ibu kami yang kami muliakan. Lalu boleh bagi mahar mah. Gara-gara itu boleh, bahkan begitu yang sebaiknya bagi laki-laki namanya babiti. Tetapi wanita yang baik yang tidak memberatkan calon suaminya persoalan mahar. Nah itulah. Jadi ada mungkin adik-adik yang baru lulus atau menikah, dengan seseorang, mahar diminta hafalan Al-Quran 1 juz misalnya, jadi kayak awak gitu, itu lain itu 1 gitu. Ibu kami yang kami muliakan, kuliah mahar seperti itu. Bayarkanlah kepada wanita itu maharnya kata Nabi, walaupun hanya sebuah cincin perak. Makin kadang makin bagus. Tapi Nabi Muhammad umur 25 tahun sudah sukses, bisa memberi mahar 1 miliar. Kira-kira badan tinggal. Badan tinggal di Nabi ini. Pada ibu kami yang kami muliakan. Umur 55 tahun Nabi itu apa dan ibu masih menunggang kuda dan masih menjadi pemimpin di dalam peperangan. Barang sehatnya. Bapak dan tuamu yang mau 50 kali, kira-kira ini kantor kuda masih pedang, masih tombak. Alhamdulillah, kamu yakin dari polisi kan? Tapi banyak ini apa dan ibu yang umur 55 tahun itu lama bui nasi dingin. Menyabui nasi itu nasi ada aci kan? Karena kurang sehat.
Tapi Nabi Muhammad kondisi 55 tahun masih fit, bisa menunggang kudo, masih ke medan juang. Kalau jenderal-jenderal awak ini umur 55 sudah diatur saja. Begitu sehatnya Nabi ya Pak dari. Penampilan fisik dijelaskan oleh para sahabat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tapi tidak bisa dikatakan pendek. Nabi itu tidak gemuk, tidak bisa dikatakan kurus. Otot yang menjadi kebanggaan laki-laki di diri Nabi itu ado, atletis lumayan. Sehingga sewaktu diajak oleh seorang pegulat yang bernama Ruqonah gulat, ketika itu apa dan ibu kaja lapak Ruqonah ini. Tadi lantang, tak sayurnya. Aku boleh percaya wahai Muhammad, udah dia tagak dia diambil Nabi dia. Akhirnya Ruqonah itu masuk Islam. Anaknya apa dan ibu pegulat dulu. Mendengar cari itu ayahnya tadi lapak, dia percaya dah, dicubanya dulu. Masa kau melawan ayah saya nak lawan tak? Jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan, begitu sempurnanya dari segi penampilan fisik. Kulitnya kuning bersih, hidungnya mancung, giginya putih bersih, alis mata itu apa dan ibu tabah, tatapan tajam, menyenangkan bagi kawan, berwibawa bagi lawan. Jadi apa dari bapak yang memuliakan, di kawan senang. Sajuk saja sahabat itu kakek Nabi. Sehingga seorang sahabat yang bernama Jabir mengatakan, semenjak aku masuk Islam, kata Jabir, tidak pernah sekalipun aku bertemu dengan Nabi, melainkan dia dalam keadaan senyum kepadaku. Kata siapapun Nabi itu ramah. Apa dari bapak yang memuliakan? Jadi kalau seandainya ingin mengidolakan penampilan fisik Nabi itu pun tidak kurang loh, bahkan sempurna. Sakit Nabi itu apa dari ibu? Hanya 2 kali dalam hidupnya. Bila itu pertama ketika akan turun surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi itu dibunuh-bunuhi oleh seorang Yahudi. Yang kedua pada ibu, ketika Nabi meninggal saja ini. Jadi karena Nabi itu suka memperhatikan kesehatan tubuh. Yang kedua dari segi akhlak. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan, Siti Aisyah mengatakan tidak pernah sekalipun Rasul pulang ke rumah dan berkata, wahai Aisyah, kenapa ini yang kamu kerjakan? Kenapa ini tidak kamu kerjakan? Kenapa itu yang kamu lakukan? Kenapa yang itu yang tidak kamu lakukan? Kalau tiba jawab apa dari ibu-ibu yang memuliakan, bapak bawa ungguk-ungguknya kain pun tak wasu. Pulang awak ke rumah, dicari sambal ada nasi ada bahan apa anak kalau dia kosong Meksiko. Nah kayak itulah kira-kira apa dari ibu. Saya ibu kapak dia karena apa suka makan jariah di dia mau nyambar jariah tadi. Jariah ketika itu murah lagi. Cik awak jariah kajak dia bau munculnya. Ayah Nabi tidak pernah seperti itu apa dari bapak yang memuliakan. Pulang ke rumah tidak ada yang dimakan. Baiklah, aku berpuasa saja. Akhlak. Hampir setiap hari melewati satu jalan diludahi oleh seorang wanita Yahudi. Berbeda agama apa dan itu? Nabi Muhammad tidak berang loh. Ketika lewat di situ, dicarinya wanita Yahudi tadi itu tidak ada, bertanya ke orang lagi itu, "Ma ibu yang biasa duduk di situ?" Kata orang tadi ini sakit. Bergegas ketika itu bapak dan ibu, Nabi pulang ke rumah, diambilnya makanan, pahitnya membesuk wanita Yahudi yang hampir setiap hari meludahinya tadi. Kalau tiba jawab apa? Diludahi sekali 10 kali ukur tekan yang begitu. Tangannya sakit, kira-kira kecewa apa dari ibu? Mati apa sakit? Jahil lagi. Tapi Nabi tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan kemuliaannya itu, akhirnya wanita Yahudi tadi itu masuk Islam.
Ada seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah. Nabi pernah meminjam meminjam sesuatu, mungkin makanan apa ada itu, untuk menanggulangi kelaparan umat Islam ketika itu musim paceklik. 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo, Zaid bin Sa'nah itu datang ke Nabi di sebuah mungkin masjid Nabawi. Ketika itu sahabat-sahabat senior ada di dekat Nabi. Langsung yang mendaki ke Nabi, dipacirnya ke baju Nabi itu. Hai Muhammad, kenapa engkau mengulur-ulur membayar hutang? Padahal aku tahu bahwa Bani Abdul Muthalib itu suka mengulur-ulur membayar hutang. Kecek baik Zaid bin Sa'nah. Umar ketika itu apa tadi ibu? Menggigilnya kamu baik. Zaid bin Sa'nah ketika itu walaupun ada dulu sahabat-sahabat senior yang lain nyumelilik ke Umar bin Khattab. Reaksi Umar ketika itu. Rupanya ya bapak dan ibu, Umar masih bisa mengendalikan diri, tapi ketika itu munculnya tidak bisa dikendalikannya lagi. Wahai Zaid bin Sa'nah, kalau bukanlah karena engkau zimmi, non muslim yang hidup di perkampungan orang Islam itu dimaksud dengan zimmi. Yang kata Nabi, menyakitinya sama dengan menyakiti Nabi. Jadi tidak boleh menyakiti non muslim yang berada di dekat awal. Kalau bukanlah engkau seorang zimmi, pasti telah aku belah dua engkau dengan pedangku ini. Kecek Umar. Jika itu Nabi mengecek Umar, wahai Umar, tidak itu yang aku harapkan darimu. Yang aku harapkan darimu itu, wahai Umar, nasihatilah aku agar baik di dalam membayar hutang, dan menasihati Zaid bin Sa'nah agar dia baik dalam menagih hutang.